Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa yakum bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sekarang Ramadan kurang dari 47 jam lagi. 46 jam lagi Ramadan telah pergi dari kita untuk tahun ini. Bulan yang penuh berkah, bulan yang semuanya tahu di mana Allah melipat gandakan amalan kebaikan. Bulan di mana Allah membuka lebar-lebar pintu surga. Sebentar lagi akan pergi. Namun yang pergi adalah Ramadan. Allah masih tetap dengan maha kasih sayangnya. Allah masih ada dengan maha rahmat, maha rahman, maha rahim, maha penuh ampunan. Kalau kita di bulan Ramadan, kita begitu bersemangat membaca Al-Quran, sholat berjamaah, yang masjid ini terasa penuh. Kalau biasanya tinggal hanya 3 shaf saja, ini alhamdulillah mungkin banyak yang liburan. Tapi ketahuilah bahwa Allah masih tetap menunggu kita. Allah tetap menanti kita di saat sepertiga malam terakhir. Masih ada banyak amalan-amalan yang Allah menjanjikan banyak pahala setelah hari ini, setelah besok. Mungkin kita sedih karena amalan kita belum maksimal. Kita mungkin sedih karena Al-Quran yang kita baca belum sampai khatam 30 juz. Mungkin juga di sisi lain kita sedih karena hari raya gak punya uang. Itu lain persoalannya. Kita sedih karena sanak famili kita gak bisa mudik. Kesedihan yang kedua ini, saya mendoakan semoga Allah membuka lebar-lebar pintu rezeki bagi kita semuanya. Bapak Ibu rahimahullah, setelah Ramadan kita tetap harus berakhlak pada Allah, harus meningkatkan akhlak kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana akhlak kepada Allah ini tercapai, terlaksana, maka selesailah urusan kita di dunia dan akhirat. Walaupun sulit, harus kita lakukan. Akhlak pertama adalah akhlak tauhid, mengesahkan Allah. Allah satu-satunya tempat kita meminta, satu-satunya tempat kita meminta pertolongan. Allah tempat kita menyembah dan tidak ada sekutu baginya. Allah satu-satunya Tuhan di mana kita sandarkan segala urusan dunia dan urusan akhirat. Dan saya yakin hadirin semua yang ada di masjid ini sudah tidak diragukan lagi tauhidnya. Tidak mungkin kita syirik-syirik besar. Tidak mungkin kita menyembah selain Allah. Tidak mungkin juga kita kalau kesulitan pergi ke dukun, insya Allah sudah tidak terjadi lagi di ruang ini. Nggak tahu pulang nanti. Tapi bagaimana dengan syirik-syirik kecil? Semoga kita tetap dihindarkan. Kita melakukan sesuatu masih karena manusia. Ya kadang-kadang manusiawi, tapi cepat-cepat kita hilangkan. Kita berbuat sesuatu, kita upayakan walaupun sulit. Ini semata-mata karena Allah. Itu akhlak yang pertama, tauhid.
Akhlak yang kedua adalah takwa. Takwa, banyak sekali ayat-ayat takwa, bahkan setiap Jumat khatib selalu menyampaikan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum, al-ayat dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semua mengajak bertakwa. Bertakwa itu patuh, berusaha menjalankan kewajiban semaksimal mungkin, sekuat kita. Kewajiban itu sekuat kita, tetapi larangan bukan sekuat kita. Kalau larangan harus total, semuanya kita tinggalkan larangan itu. Kalau kekuatan beribadah, kekuatan kesolehan kita itu masing-masing tergantung Allah memberikan hidayah, memberikan inayah pada kita. Kita berbuat baik, kita beramal solih. Mungkin Ramadan ada yang mengeluarkan 50.000 menyumbang masjid, itu sudah luar biasa beratnya. Ada juga mungkin 20 juta dengan ringannya. Itu tergantung kita masing-masing, tergantung Allah memberikan rezeki kita masing-masing. Tidak bisa diukur seperti itu. Takwa, insya Allah ini semuanya bertakwa. Kita hadir ke sini tidak mungkin, kita tidak mungkin hadir di sini kecuali kita dalam keadaan takwa. Pasti kita takwa kalau kita hadir di sini, kecuali yang punya motif-motif yang lain. Tapi insya Allah saya berhusnudzon pada semua yang hadir di sini adalah insya Allah ini calon penghuni surga, insya Allah. Yang ketiga, masyarakat muslimin, apa akhlak kita? Akhlak kita yang ketiga adalah tawakal. Tawakal itu menggantungkan, menyerahkan semua urusan, semua kepentingan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian kita serahkan seluruhnya, penuh-penuh bulat-bulat. Setelah ikhtiar semampunya, setelah berdoa semaksimalnya. Kelihatannya mudah. Ini Allah menguji kita dengan pandemi Covid. Kita sudah berusaha jaga jarak, protokol kesehatan, sudah berdoa, ya sudah. Jangan terlalu ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan itulah ada bukti bahwa kita tidak tawakal. Ya sudah, selesai urusan, serahkan pada Allah. Mati sudah selesai. Covid. Yang penting ikhtiar dan berdoa sudah kita upayakan. Berhasil tidak bukan urusan kita. Ketakutan yang berlebihan itu wujud dari kita tidak bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang keempat yang harus kita upayakan, kita tetap berprasangka baik pada Allah. Karena Allah itu tergantung apa prasangka hamba. Aku, kata Allah, tergantung apa prasangka hambaku padaku. Aku baik, diprasangkakan baik, maka aku baik. Aku diprasangka tidak baik, maka seperti itulah yang terjadi. Itulah sebabnya berprasangka baik pada Allah itu bukan masalah kepedean, bukan masalah kepedean. Itu kita memang harus. Kalau kita diuji dengan kesenangan, uang banyak, lagi sehat, kok gampang itu. Kalau kita berhusnudzon pada Allah, wah, alhamdulillah Allah maha baik, saya sehat, saya punya banyak uang, saya punya banyak teman. Tapi ketika sebaliknya, itulah di situ kita diuji. Ya sulit. Sulit itu perlu digarisbawahi. Sulit itu sama dengan bisa, walaupun lama. Sulit tidak sama dengan tidak bisa. Wah, sulit itu sama dengan bisa, walaupun penuh perjuangan. Berprasangka baik. Kita sakit, ya harus berprasangka baik. Allah tetap memberikan kasih sayang pada kita. Allah mengangkat dosa-dosa kita.
Kita berdoa belum dikabulkan, tetap berprasangka baik pada Allah. Karena doa sesungguhnya semua doa itu dikabulkan oleh Allah. Asal tidak mengandung kesyirikan, asal tidak memutuskan hubungan silaturahmi, demi Allah, Allah mengabulkan doa kita. Hanya caranya kita yang perlu tahu. Cara pertama itu langsung dikabulkan di dunia ini dengan segera, besok, minggu depan, tahun depan. Yang kedua mungkin doa kita itu untuk menggantikan barangkali ada bala, ada musibah, ada keburukan yang akan menimpa kita sebagai penggantinya. Bahkan yang lebih indah lagi, doa kita yang terasa tidak dikabulkan. Urip kok ngene-ngene tok ae aku wis ndonga wis nyambut gawe kok ya semek ngene tok ae. Ya. Itu dihilangkan kata-kata seperti itu. Kita tetap berprasangka baik pada Allah. Siapa tahu Allah mengabulkan doa kita itu, tapi untuk disimpan di akhirat. Karena Allah yang Maha tahu apakah kita butuh atau tidak, dan kita pasti butuh. Entah itu nanti di yaumil mahsyar, yaumil hisab, itu kita pasti membutuhkan itu, yaitu doa-doa kita. Tetap kita harus berhusnudzon, berprasangka baik pada Allah. Dan jangan kita pernah mati dalam berprasangka buruk. Banyak kisah-kisah yang mungkin tidak sempat saya ceritakan di malam ini karena waktu saya hanya 10 menit. Akhlak yang kelima adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah urusan hati. Ikhlas itu bukan ucapan, bukan perbuatan. Digarisbawahi, ikhlas itu bukan ucapan, bukan perbuatan. Ikhlas itu urusan kita. Bahkan malaikat pun tidak tahu, bahkan setan pun tidak tahu kita ikhlas atau tidak, kecuali kita menceritakannya. Hanya Allah yang tahu apakah ikhlas. Hanya indikatornya ikhlas. Kita itu mengabaikan terhadap selain Allah. Sulit itu, memang sulit, tidak mudah. Tapi sekali lagi, sulit itu sama dengan bisa, walaupun tidak mudah, walaupun butuh waktu. Kita memberi sesuatu pada seorang, sudah ngoyo-ngoyo kita memberikan sesuatu sesuai kemampuan kita. Ternyata setelah yang menerima pemberian dari kita itu, yalah mengini tok, kadang berdodok. Nah itu penting, nggak ikhlas itu. Sudah lupakan aja. Mereka berterima kasih atau tidak, sudah. Ikhlas itu seperti itu, sulit. Satu-satunya ikhlas yang saya pastikan, ini saya yang paling ikhlas itu kalau pagi-pagi saya buang hajat, ikhlas itu. Saya gak ngeling-ngeling bah mangan opo terserah wis. Nang WC enteng, itu ikhlas. Tetapi ikhlas itu wajib karena akhlak kita pada Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, sebagian kita mungkin yang sering membaca itu, hidupku, matiku dan hidupku semua karena Allah, itu ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Demi Allah, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam, Tuhan sekalian alam. Itu yang harus kita pertahankan. Tidak mudah. Saya yakin memang tidak mudah, tetapi harus kita upayakan ke sana. Kuncinya adalah kita berdoa pada Allah. Semoga kita ditetapkan tetap bertakwa pada Allah. Semoga kita ditetapkan memegang kalimat tauhid la ilaha illallah sampai hayat kita selesai, sampai malaikat maut menyebut kita. Kita berdoa pada Allah, semoga kita tetap berprasangka baik pada Allah apapun kondisinya. Ketika kondisi buruk, disitulah ujiannya. Kita berdoa semaksimal pada Allah agar kita tetap diberikan hati yang ikhlas. Berdoa itu salah satu wujud bentuk ketidaksombongan kita. Aku wis pinter, aku ndonga, ilmuku dhuwur, aku wis saleh. Wis pasti bisa, wis enteng, mudah. Yang seperti itu rata-rata biasanya gagal, sama Allah digagalkan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Memang Ramadan tinggal 46 jam lagi. Semoga Allah yang sedikit itu, waktu yang sedikit itu Allah memberikan semuanya pada kita, memberikan inayahnya, memberikan kekuatan untuk melaksanakan sehingga ibadah kita itu menjadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kalau sudah diridhoi Allah, tempat kita adalah surga. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.